Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5, welcome back again to mathematics lesson. How are you today? I'm hoping that you are always healthy and happy at home. Nah teman-teman, hari ini kita akan bertemu lagi untuk mempelajari matematika. Semoga kalian masih semangat ya untuk belajar dan sudah siap untuk belajar hari ini. Silakan persiapkan dulu alat tulis kalian. Jika kalian sudah siap, mari kita mulai. Before we continue our lesson, let's pray together by saying Basmalah and Dua before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zirni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Now let's review again what we have learned last week. Sekarang mari kita review dahulu apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Express each decimal as a percentage. Ubahlah bilangan desimal 0,03 menjadi bilangan persen. Oke, kita tahu untuk mengubah 0,03 menjadi bilangan persen, kita dapat mengalikannya dengan angka 100%. Atau sama saja kita kalikan dengan angka 100. Berarti, jika sebuah desimal dikalikan dengan angka 100, maka kita pindahkan desimal poinnya 2 kali ke kanan. Berarti 1, 2. Maka bilangan persennya adalah 3%. Sekarang, mari kita coba soal yang kedua. Express each percentage as a fraction in its simple form. Kita harus mengubah bilangan persen 14% menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Kita tahu bahwa 14% itu sama seperti 14 per 100. Maka bentuk paling sederhana dari 14 per 100 yaitu kita bagi mereka menjadi 7, yaitu dengan membaginya dengan angka 2, maka yang ini juga sama, kita bagi dengan angka 2, sehingga hasilnya adalah 7 per 50. Inilah bentuk pecahan paling sederhana dari 14%. Now, let's continue our lesson to word problem. Hari ini kita akan belajar tentang berbagai soal cerita. A school has 600 pupils. Sebuah sekolah memiliki 600 orang murid. 55% dari mereka adalah anak perempuan. Pertanyaannya, how many girls are there? Berapa banyak anak perempuan di sekolah tersebut? Jika kita gambarkan dalam sebuah diagram, maka seluruhnya ada 600 siswa. Dan 55%-nya, yaitu segini, adalah anak perempuan. Maka sisanya adalah anak laki-laki. Pertanyaannya adalah, how many girls are there? Berapa banyak anak perempuan di sekolah tersebut? Maka yang dapat kita lakukan adalah mengalihkan 55% dengan angka 600. Kita tahu 55% sama seperti 55 per 100. Maka 55 per 100 dikali 600, kita coret 2 nolnya. Maka 55 dikali 6 adalah
330. Sehingga ada 330 anak perempuan di sekolah tersebut. Mari kita lihat contoh selanjutnya. Daisy has 200 stamps. Daisy memiliki 200 buah perangko. 60 of the stamps are from Singapore. 60 buah perangko berasal dari Singapura. The question is, what percentage of the stamps are from Singapore? Berapa persen dari perangko itu yang berasal dari Singapura? Tadi kita tahu jumlah seluruh perangkonya adalah 200 buah. Dan yang berasal dari Singapura ada 60 buah. Sehingga untuk mencari persentasenya, tinggal kita bagi. Jumlah perangko Singapura dibagi jumlah seluruh perangko. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Maka 60 per 200 dikali 100%, ini bisa kita bagi 100 bagi 100 yaitu 1, 200 dibagi 100 yaitu 2, kemudian 60 dibagi 2 adalah 30. So, 30% of the stamps are from Singapore. Jadi, perangko yang berasal dari Singapura ada 30%. Sekarang, mari kita lihat contoh selanjutnya. Mr. Ali had 7,500 at first. Bapak Ali memiliki $7.500. He spent 25% of the money to buy furniture. Kemudian, ia menggunakan 25% uangnya untuk membeli mebel. Pertanyaannya, how much money did he spend? Berapa jumlah uang yang Bapak Ali gunakan? And second, how much money was he left with? Berapa jumlah uang yang tersisa? Jika kita gambarkan dalam sebuah bar diagram, maka uang Bapak Ali semuanya ada $7.500. Kemudian dia gunakan 25% untuk membeli mebel. Maka akan ada uang yang tersisa. Yang pertama, kita cari dahulu berapa jumlah yang Bapak Ali gunakan. Caranya yaitu mengalihkan 25% dikali $7.500. 25% sama seperti 25 per 100. Maka 25 per 100 dikali $7.500. Jawabannya adalah $1.875. So he spent $1,875. Yang kedua, kita harus cari berapa jumlah uang yang tersisa. Maka jumlah seluruh uangnya yaitu $7.500 kita kurangi dengan jumlah uang yang ia gunakan. Maka akan diperoleh $5.625. He was left with $5,625. Selanjutnya, kita akan membahas soal cerita tentang GST, Discount and Annual Interest. GST adalah pajak, diskon adalah potongan atau diskon, dan annual interest adalah suku bunga. Sekarang, mari kita lihat contoh yang pertama. The price of a television set before GST is $880. There is a 7% GST to be paid in addition to the price. What is the GST amount?
GST, kepanjangan dari Goods and Services Tax, adalah pajak untuk sebuah benda atau layanan. Di Indonesia kita sebut sebagai PPN. Jika teman-teman pernah ikut orang tua kalian belanja di supermarket atau minimarket, biasanya di dalam struknya ada tulisan PPN atau pajak yang dikenakan dari jumlah uang yang kalian belanjakan. Hal ini juga terjadi di Singapura. Hanya saja namanya berbeda, yaitu GST. It is a 7% tax imposed on most goods and services in Singapore. Jika di Indonesia pajaknya berupa 10%, di Singapura pajaknya 7%. Nah, tadi harga dari sebuah televisi adalah $880. Kemudian, there is a 7% GST to be paid in addition to the price. Ada 7% pajak yang harus dibayar sebagai tambahan dari harganya. Pertanyaannya, berapakah jumlah pajaknya? Atau what is the GST amount? Tadi kita tahu pajaknya adalah 7%. Dan jumlah atau harga televisinya adalah $880. So, the GST amount is 7% of $880 atau 7/100 dikali $880. Hasilnya adalah $61,6. So, the GST amount is $61.6. Mari kita lihat contoh yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang diskon atau potongan. During a sale, Peter bought a t-shirt at a discount of 25%. Selama diskon, Peter membeli sebuah kaos yang memiliki potongan 25%. What was the price of the t-shirt after discount? Lalu, berapakah harga dari kaos itu setelah diskon? Tadi kita tahu harga dari t-shirt ini adalah $36. Usual price is $36. Kemudian, potongannya adalah 25%. Maka kita cari 25% dari $36. Maka 25/100 dikali $36. Hasilnya adalah $9. Jadi, harga setelah diskon, yaitu kita kurangi harga awalnya $36, dikurangi potongannya yaitu $9. So, the price is $27. Now, let's continue to the example of annual interest. Kita akan bahas tentang contoh dari suku bunga. The interest rates two banks pay on the amount deposit are shown below. Jadi, sebuah bank ada yang memberikan suku bunga pada simpanan yang diberikan oleh nasabahnya. Nah, di sini ada dua tabel yang menjelaskan suku bunga yang dibayar dari dua bank pada sejumlah simpanan atau deposit. Pertanyaannya adalah, Mrs. Lee deposit $12,000 in Star Bank for 1 year. Jadi, Mrs. Lee menyimpan $12.000 di Bank Star untuk 1 tahun. How much interest did she receive? Kemudian, berapa banyak atau jumlah bunga yang ia terima?
Nah, di sini kita lihat yang Starbank karena Mrs. Lee menyimpannya di bank yaitu Starbank. Jika simpanannya itu sebesar 10.000 sampai 20.000, maka suku bunganya adalah 1%. Tapi jika simpanannya di atas 20.000 dolar, maka suku bunganya adalah 2%. Karena simpanan Ibu Lee adalah 12.000 dolar, maka ia berada di rata-rata pilihan yang pertama. Jadi hanya mendapatkan suku bunga 1%. Maka untuk menghitung berapa bunga yang ia terima adalah 1% dikalikan jumlah deposit atau 12.000. Jadi 1/100 dikali 12.000 dolar, hasilnya adalah 120. So, she received $120. Inilah contoh dari GST, Discount and Annual Interest. Bagaimana teman-teman? Semoga dapat dipahami ya apa yang sudah dijelaskan. Jika kalian ada pertanyaan, jangan lupa untuk tanyakan kepada Miss Putri. This is the end of our lesson. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Now, for your exercise, please finish your workbook pages 75, 77, and 86. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Now, let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.